Selamat pagi mahasiswa semester 4, perkenalkan saya Nurse Mother dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Telogorjo, Semarang. Hari ini kita akan belajar salah satu keterampilan di modul B17 Keperawatan Kesehatan Jiwa. Keterampilan yang akan kita pelajari hari ini adalah strategi pelaksana yang pertama pada pasien harga diri rendah kronik. Untuk tujuan dari pembelajaran klasikal hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tanda dan gejala HDRK. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sistematika keterampilan SP yang pertama pada HDRK. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan SP pertama pada kasus HDRK. Selamat belajar pada video klasikal hari ini. Klasikal untuk hari ini ada sebuah kasus. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke IGD dengan putus obat. Hasil pengkajian didapatkan pasien sudah 2 kali masuk RSC dengan keluhan menyendiri, jarang berbicara dengan orang lain, dan pasien mengungkapkan ia merasa malu pernah masuk RSC dan anggapan orang lain mengenai dirinya bahwa dirinya orang gila. Apa yang harus dilakukan perawat? Setelah kita membaca dan memahami kasus, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah tindakan keperawatan. Sesuai kasus, kita akan melakukan SP pertama HDRK. Untuk melakukan SP pertama terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase orientasi, fase kerja, dan juga terminasi. Untuk fase orientasi, yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi dan menvalidasi data dari rekam medis. Selanjutnya, kita menjelaskan tujuan interaksi. Setelah itu, kita melakukan kontrak pada pasien. Kontrak waktu, kontrak tempat, dan juga topik. Selesai kita melakukan kontrak, yang perlu kita lakukan adalah fase kerja. Pada fase kerja, kita mengidentifikasi aspek positif pada klien atau pasien. Kita buat daftar berapa saja aspek positif pada klien. Selanjutnya, kita tentukan mana yang perlu dilakukan oleh klien atau pasien. Setelah itu, kita buat daftar kegiatan harian. Selesai kita menyusun daftar kegiatan harian, kita masuk ke fase yang terakhir adalah fase terminasi. Pada fase terminasi, kita meminta pasien untuk melakukan kembali apa yang tadi pasien lakukan. Setelah itu, kita mencari data subjektif dan data objektif. Selesai mendapatkan data, kita melakukan kontrak untuk SP yang kedua pada kasus HDRK. Ingat, kita perlu kontrak waktu, topik, dan juga tempat. Setelah ini kita akan saksikan video klasikal SP pertama HDRK. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Boleh saya duduk sini? Boleh. Boleh ya, kita bincang-bincang sebentar ya Mbak ya. Iya. Selamat pagi Mbak. Pagi. Boleh tahu namanya siapa Mbak? Tini. Tini Sunarsi. Tini Sunarsi. Panggilannya paling suka dipanggil siapa? Tini. Mbak Tini ya. Iya. Oke, perkenalkan saya perawat Made. Di sini saya akan yang berdinas pagi ini dengan Mbak Tini. Ya Mbak ya. Mbak Tini boleh nggak berbincang-bincang sebentar ya? Boleh, Sus. Boleh ya. Iya. Jadi Mbak Tini, kan saya baca-baca di rekam medis, itu Mbak Tini mengalami harga diri rendah kronis atau harga diri rendah selama 6 bulan terakhir ini. Apakah benar Mbak Tini itu yang dirasakan Mbak Tini? Iya. Iya Mbak. Oke Mbak Tini, tujuan saya untuk berbincang-bincang dengan Mbak Tini itu adalah menggali aspek positifnya dari Mbak Tini. Gimana? Mbak Tini bersedia? Mau ya? Oke Mbak Tini, tempatnya mau di mana? Di sini atau di taman? Atau mau di ruang makan? Di sini aja. Di sini aja. Untuk waktunya sekarang, kalau boleh mau 20 menit, 10 menit, atau 30 menit? 10
10 menit aja. 10 menit aja. Mbak Tini boleh lihat wajah cantiknya? Iya. Mbak Tini, oke, untuk topiknya kita akan melakukan satu aspek positifnya Mbak Tini. Gimana Mbak Tini, mau enggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Iya. Oke Mbak Tini, sebelum kita mulai nih ya Mbak ya untuk menggali aspek positifnya Mbak Tini, kalau boleh tahu Mbak Tini lahirnya tanggal berapa? 20 Juni 20 Juni 2001. 2001. Oke, Mbak Tini tadi juga sudah ingat nama panjangnya siapa? Luar biasa sekali ya Mbak Tini ya. Sudah ingat nama dan juga tanggal lahirnya. Sekarang Mbak Tini coba. Mbak Tini bisa apa aja yang bisa dilakukan di rumah sakit ini? Sudah bisa apa aja Mbak Tini? Sudah bisa mandi sendiri? Bisa. Bisa. Sudah bisa makan sendiri? Bisa. Sudah bisa membersihkan kamar tidurnya sendiri? Belum bisa. Oke Mbak Tini. Berarti semua kegiatan yang sudah bisa Mbak Tini lakukan itu termasuk aspek positif. Ya Mbak Tini ya? Oke Mbak Tini, gini aja. Kita masukkan ke sini, kita tulis dulu aja ya. Aspek positifnya apa aja ya? Tadi apa aja Mbak? Yang pertama ada Bisa mandi sendiri. bisa mandi sendiri, iya. Terus bisa makan sendiri ya. Makan sendiri. Terus ini yang belum bisa adalah tadi merapikan tempat tidur ya. Iya. Kadang Oke. lupa. Kadang lupa caranya. Kalau Mbak Tini ini hobinya apa aja sih? Kalau boleh tahu, selain yang dilakukan sehari-hari, hobi yang di rumah sakit? Membersihkan tempat meja makan. Membersihkan tempat meja makan. Itu juga aspek positif, Mbak. Ya, jadi ternyata Mbak Tini ini punya banyak aspek positif. Ya, Mbak Tini ya. Oke, Mbak Tini, kita kan udah punya daftarnya aspek positifnya Mbak Tini nih. Nah, ini Mbak Tini, kita coba salah satu melakukannya, mau enggak? Mau. Mau ya Mbak ya, tapi sebelumnya kita coba tulis di jadwal kegiatan hariannya Mbak Tini ya. Oke, yang sekarang mau dilakukan yang mana dulu? Yang merapikan tempat tidur. Kita tulis di sini ya Mbak ya, merapikan tempat tidur. Oke, saya tulis tanggalnya hari ini ya Mbak ya, berarti ini masih dengan bantuan ya Mbak ya. Nanti kita jadwalkan lagi supaya Mbak ini bisa mandiri. Oke Mbak. Oke, selanjutnya untuk yang tadi membersihkan tempat makan itu mau di jam berapa? Pagi. Pagi ya, setelah makan pagi ini ya Mbak ya. Kita tuliskan di sini ya Mbak ya. Berarti kita lihatnya besok ya Mbak ya. Berarti kita tulisnya mandiri atau bantuan. Besok Mbak Tini mau dibantu apa mau mandiri? Mandiri aja. Oke, mandiri aja. Oke, berarti nanti setiap kegiatan ini kita tulis semua di sini ya Mbak ya. Kita lakukan besok ya secara mandiri ya. Untuk yang sekarang kita perlu lakukan yang merapikan tempat tidur dulu ya Mbak ya. Itu ya Mbak. Oke, sekarang boleh ditunjukkan di mana kamarnya Mbak Tini? Ada di sana. Oh, ada di sana. Oke, ke sana. Bisa ditunjukkan Mbak Tini? Oke. Oke Mbak Tini, sekarang saya contohkan ya cara merapikan selimut ya. Jadi nanti Mbak Tini bisa mengikuti caranya. Jadi gini ya Mbak ya, kita bagi dua dulu ya. Habis itu kita temukan seperti ini ya Mbak ya. Terus kita taruh sini ya. Terus kita seperti ini ya Mbak ya. Kita seperti ini ya Mbak ya, supaya rapi ya. Itu ya Mbak ya. Sudah bisa? Mbak Tini? Bisa, Sus. Sudah bisa ya? Iya. Oke, seperti ini nanti ya. Jadi kan rapi, bagus ya Mbak Tini ya. Oke, sekarang kita coba ya bersama-sama ya. Coba gimana tadi cara merapikannya Mbak? Dengan dibagi dua. Iya, dibagi dua. Kemudian Setelah itu ini bagi lagi. iya, dibagi lagi seperti ini.
Terus Iya. Selanjutnya, dimasukkan ke sini, sus. iya, dimasukkan ya, supaya rapi ya. Iya. Oke, bagus sekali ya Mbak Tini ya. Sudah bagus sekali, sudah pintar Mbak Tini ya merapikan tempat tidur. Kalau seperti ini, Mbak Tini gimana perasaannya? Seneng nggak? Senang. Seneng ya. Iya. Jadi besok pagi kita bisa lakukan ini setelah Mbak Tini bangun pagi. Ya, kita buat di daftar kegiatan. Kalau gitu kita balik sana lagi ya Mbak Tini ya. Oke Mbak Tini, duduk dulu ya sini ya, sama saya ya, bincang-bincang lagi. Gimana perasaannya Mbak Tini? Tadi sudah melakukan satu kegiatan, Senang. seneng ya? Iya kelihatan wajahnya Mbak Tini seneng ya, senyum ya. Cantiknya sudah terpancar loh Mbak ya. Mbak Tini, ini kan kita sudah melakukan tadi ya, merapikan tempat tidurnya. Coba ditunjukkan lagi caranya gimana tadi merapikan tempat tidur. Cara merapikan tempat tidur salah satunya dengan melipat selimut. Melipat selimut. Ya, terus tadi selimutnya dilipat 4 kali. Terus nanti yang paling luar dimasukkan ke dalam. Dimasukkan ke dalam ya. Wah, Mbak Tini sudah bisa ya. Sudah hafal caranya. Berarti besok setiap bangun tidur jangan lupa untuk dibereskan ya selimutnya ya Mbak Tini ya. Dan itu kan sudah masuk ke jadwal harian kita ya Mbak ya. Berarti nanti Mbak Tini bisa melakukannya secara mandiri ya Mbak. Oke Mbak Tini, kita kan sudah berbincang-bincang hampir 10 menit ya. Kita mau berbincang-bincang tadi ya, kita menggali aspek positifnya Mbak Tini. Mbak Tini bisa melakukan satu kegiatan, itu sudah bagus sekali Mbak. Untuk pertemuan selanjutnya ya Mbak ya, kita berarti akan melakukan 2 kegiatan Mbak Tini ya. Nanti Mbak Tini bisa milih mau kegiatan mana dulu yang dilakukan sesuai yang kita buat tadi di jadwal kegiatan harian ya Mbak ya. Mbak Tini mau di jam berapa? Jam 9 aja, sus. Kita mulai jam 9 ya. Tempatnya Di sini aja. di sini aja. Oke Mbak, ini kan tadi sudah kita susun ya jadwal hariannya ya. Nanti Mbak Tini bisa simpan atau ditempel di kamarnya Mbak Tini. Jangan sampai hilang ya. Nanti saya akan cek lagi ya Mbak Tini sudah melakukannya secara mandiri atau masih dibantu. Itu ya Mbak ya, berarti topik pertemuan kita selanjutnya adalah melakukan 2 kegiatan ya Mbak. Oke Mbak, kalau begitu terima kasih Mbak Tini. Selamat pagi. Setelah kita melakukan tindakan keperawatan SP pertama dari HDRK, kita selanjutnya adalah melakukan dokumentasi keperawatan. Ketika kita menulis dokumentasi keperawatan, yang perlu kita tuliskan adalah inisial nama pasien, tanggal kita melakukan, dan juga diagnosa keperawatannya. Jangan lupa kita perlu mengisi data subjektif, objektif, masalah keperawatan, implementasi, dan juga evaluasi. Seperti contoh berikut. Demikian video klasikal SP pertama dari HDRK. Teman-teman semua silahkan belajar di rumah dari video ini. Salam sehat jiwa.